Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN kelas 7. Kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu tentang poin C, mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti yang sudah kalian ketahui, kerjasama telah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia. Secara turun-temurun, kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan telah dilakukan oleh masyarakat. Hal ini didorong oleh kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satu nilai luhur bangsa Indonesia adalah gotong royong. Sebagai sifat bangsa, gotong royong telah tumbuh dan hidup bersama dalam bangsa Indonesia. Gotong royong yang di dalamnya terdapat unsur kerjasama dapat dilaksanakan dalam berbagai lingkungan kehidupan, seperti kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kerjasama dalam kehidupan sekolah. Manusia dalam kehidupannya selalu bekerja sama dengan orang lain. Disadari atau tidak, hidup manusia akan berjalan apabila ada kerjasama satu sama lain. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan berjalan karena adanya kerjasama semua pihak. Di sekolah, kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi. Mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, komite sekolah, dan tentu saja peserta didik saling membantu dan saling menyayangi. Terkait dengan cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah, dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dan raih tujuan bersama. Semua sekolah memiliki visi dan misi sebagai tujuan bersama sebuah sekolah yang disusun dan ingin diraih oleh warga sekolah. Visi dan misi sekolah hendaknya diketahui semua warga sekolah dan semua warga sekolah mengetahui tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Yang kedua adalah berpartisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. 3. Laksanakan aturan sekolah. Peraturan sekolah apabila ditaati akan membentuk sekolah tersebut menjadi sekolah yang tertib. Yang keempat, selalu bekerja sama. Jangan memandang rendah peserta didik lain sehingga dia tidak pernah diajak bekerja sama. Mungkin saja peserta didik yang diam memiliki banyak ide dan gagasan. 5. Tidak membuat masalah. Di kelas terkadang ada saja sumber konflik, misalnya peserta didik yang malas mengerjakan tugas piket. Sumber konflik perlu dicegah agar tidak memancing dan merusak suasana kelas. Yang keenam, saling percaya. Jika kepercayaan antar peserta didik hilang, sulit terbentuknya kerjasama. Membiarkan situasi yang saling tidak percaya antar peserta didik dapat memicu adanya konflik. Dan yang ketujuh adalah saling menghargai dan memberikan penghargaan. Kehidupan di sekolah akan saling baik apabila seluruh peserta didik dapat saling menghargai. Memberikan penghargaan seperti dengan mengucapkan terima kasih ataupun memuji teman akan meningkatkan rasa pertemanan di sekolah. 2. Kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Di masyarakat, banyak kita jumpai berbagai kelompok yang bekerja dan saling membantu, seperti di lingkungan keluarga, di mana ada ayah, ibu, dan anak-anaknya mengambil peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Keharmonisan keluarga dapat ditakar dari peran masing-masing. Anggota keluarga dapat berjalan dengan semestinya. Bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat, yaitu diantaranya peserta didik ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Misalnya, dalam kegiatan kerja bakti,
perayaan-perayaan hari besar nasional, atau keagamaan sanitasi. Sekolah secara khusus juga dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat, misalnya dalam bentuk adanya program baksos atau bakti sosial untuk masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terkena musibah dan bencana. Kegiatan bazar sekolah dengan memamerkan hasil karya peserta didik, termasuk pementasan karya tulis, karya seni, dan karya keterampilan pada saat HUT RI dengan melibatkan masyarakat. Hal ini akan menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi bakti terhadap pembangunan masyarakat. Bagi sekolah sendiri, kegiatan tersebut dapat melatih para peserta didiknya untuk lebih mudah dalam bersosialisasi dengan masyarakat. 3. Kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. 2. Menyelenggarakan peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional yang diatur oleh pemerintah. 3. Berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Kerjasama dalam berbagai kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, walaupun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah, merupakan salah satu pencerminan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Kerjasama antar anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa yang makin kukuh merupakan modal kuat untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gotong royong merupakan sikap saling membantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Gotong royong disebut juga kerjasama. Gotong royong dilandaskan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Bentuk-bentuk gotong royong contohnya adalah membersihkan ruangan kelas. Makna buat pribadi, membersihkan ruangan kelas membuat kita merasakan kesenangan tersendiri, terutama dalam melihat kebersihan dan keindahan di sekitar kita, sehingga kita akan mudah merasa nyaman. Dan ketika belajar di kelas, kita akan lebih fokus. Makna buat kelompok, kebersihan lingkungan kelas merupakan salah satu perhatian siswa, guru, dan sekolah. Pasalnya, bila kebersihan dalam kelas tidak terjaga, akan mengganggu proses pembelajaran. Sehingga, bila kebersihan di dalam ruangan kelas terjaga, siswa akan lebih mudah memahami materi, dan guru juga dapat merasa tenang dan nyaman bila melakukan pembelajaran. Contoh yang kedua adalah mengerjakan tugas kelompok. Makna buat pribadi, tugas kelompok menjadi salah satu perekat nilai kebersamaan dan kekeluargaan dengan teman. Ketika melakukan tugas kelompok, kita akan lebih bisa berkomunikasi bersama dengan teman. Dan makna buat kelompok, dengan mengerjakan tugas kelompok, kita dapat melatih kreativitas kelompok. Juga membantu kita untuk melatih kekompakan, supaya bersama-sama mendapat hasil yang baik. Dengan mengerjakan tugas kelompok, kita juga dapat mengasah wawasan kita dengan bertanya pada teman kita yang memahami materi tersebut. Contoh yang ketiga adalah menjaga keamanan lingkungan sekitar RT dan RW.
Makna buat pribadi dapat melatih diri kita untuk merasakan rasa empati. Sebab dengan menjaga keamanan lingkungan sekitar, kita akan merasakan bagaimana kondisi lingkungan kita tidak terjaga keamanannya. Selain itu, kita akan bisa lebih bersyukur terhadap sesuatu yang kita miliki. Makna buat kelompok, lingkungan kita akan semakin terjaga keamanannya. Warga akan semakin aman dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti pencurian dan penculikan. Masyarakat akan menjadi lebih tentram dan harmonis sebab terhindar dari hal-hal tersebut. Kehidupan warga juga akan semakin berkembang. Contoh yang keempat adalah membayar pajak. Makna buat pribadi, dengan rajin membayar pajak, kita akan membantu pemerintah dalam melakukan redistribusi pendapatan. Kita juga tidak akan dikenakan denda karena kita selalu membayar pajak. Kita juga akan melihat perkembangan dan pembangunan pesat yang didapatkan dari hasil pembayaran pajak. Manfaat buat kelompok, masyarakat akan semakin makmur, terutama bagi masyarakat bawah. Sebab redistribusi pajak akan dimanfaatkan untuk program-program sosial bagi masyarakat bawah. Selain itu, masyarakat akan menikmati pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana dengan cepat. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga materi hari ini bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.